Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di saat Dewi Kerudung Biru dan Sultan Hasanuddin dalam kondisi terdesak, muncul sosok dewa penolong. Siapakah dia? Yuk cari tahu di video berikut ini. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma dan anggota-anggota lainnya memandang menyorot penuh amarah. Pendekar 212 Wiro Sableng sunggingkan senyum di wajahnya yang keren, sedang tangan kanannya mempermainkan kapak maut naga geni 212. Melihat pada angka 212 yang tertera pada dua mata kapak di tangan si pemuda, maka berkatalah Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma sambil melintangkan pedang di muka dada. Jadi, kaukah yang selama ini dijuluki pendekar 212 itu? Jawaban Wiro Sableng hanya tertawa mengekeh. Hehehehe. Orang gendeng, apa kau sudah bosan hidup mau campur urusan orang lain? Tanya Wakil Ketua Iblis Pencabut Sukma. Atau mungkin masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini, ujar si pisau terbang. Siapapun kalian adanya, tak lebih dari babi-babi cacingan yang diberi berjubah dan berkerudung merah. Ejek pendekar 212 pula. Marahlah si pisau terbang. Tanpa banyak cerita, dia lepaskan sekaligus selusin pisau terbang beracun ke arah pendekar 212. Wiro Sableng gerakan kapak maut naga geni 212 membuat setengah lingkaran. Tring, tring, tring. Kedua belas pisau terbang itu musnah patah-patah. Melototlah si mata si pisau terbang. Dia menyurut undur 2 langkah. Pisau terbang, kau minggirlah. Biar aku yang hantarkan manusia bosan hidup ini ke pintu gerbang akhirat. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma maju 2 langkah. Sultan Hasanuddin dengan ilmu menyusupkan suara beri peringatan pada pendekar 212. Sobat, hati-hatilah terhadapnya. Dia sakti sekali. Begitu peringatan Sultan berakhir, maka Wakil Ketua Iblis Pencabut Sukma telah lancarkan serangan pedang merah dalam jurus yang luar biasa. Jurus ini sekaligus merupakan 4 tebasan dan 4 tusukan. Cuma ilmu pedang picisan saja mau diandalkan, ejek Wiro. Kapak naga geni di tangannya menderu. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma tiada berani mengadu senjata. Hatinya tergetar ketika merasakan bagaimana sinar putih senjata lawan membuat pedangnya tak bisa bergerak leluasa. Manusia ini membatin. Celaka, paling lama aku hanya bisa layani si parat ini dalam 25 jurus. Dan dia segera putar otak untuk cari kesempatan larikan diri. Pendekar 212 yang tahu gelagat lawan segera lancarkan serangan ganas. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma angsurkan pedang merah ke muka untuk menangkis, karena bertindak berkelit tiada punya kesempatan lagi. Terang! Maka patahlah pedang merah Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma itu. Keringat dingin memercik di kening manusia iblis ini. Nyalinya lumer.
sambil angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas untuk lepaskan pukulan yang sangat diandalkannya, yaitu pukulan pencabut sukma. Maka dia berseru pada sisa-sisa anak buahnya, "Kalian jangan mematung saja. Mari sama-sama kita bereskan anjing kurap ini." Maka 8 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma dengan membentak dahsyat segera menerjang ke muka dan langsung melancarkan pukulan pencabut sukma. "Wiro, awas! Mereka hendak lepaskan pukulan pencabut sukma," seru Dewi Kerudung Biru. Bahwasanya sang Dewi mengetahui namanya inilah satu hal yang mengejutkan Pendekar 212 Wiro Sableng. Keterkejutan ini membuat dia menjadi lengah seperempat detik. Dan itu sudah cukup bagi wakil ketua iblis pencabut sukma serta anak-anak buahnya. "Puslah!" Dewi Kerudung Biru menjerit. "Ah!" Sultan sendiri pucat pasti parasnya. Tiba-tiba Pendekar 212 meraung laksana halilintar. Dia melompat ke muka kapak naga geni 212 menderu. 4 suara pekikan seperti mau memecahkan anak telinga. 4 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma terkapar dengan tubuh hampir kosong. Pendekar 212 ayunkan kapak naga geni 212 sekali lagi. Namun di saat itu, wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan sisa-sisa anak buahnya sudah lenyap larikan diri keluar goa. Pendekar 212 berdiri dengan mata nanar. Sultan melompat ke muka dan merangkul tubuh Wiro. Di balik kerudungnya, Dewi Kerudung Biru menggigit bibir. Sepasang matanya yang jeli dipejamkan. Wiro ambil sebutir pil dari saku pakaiannya lalu ditelan dengan cepat. Dewi Kerudung Biru kemudian berdiri dan kedua tangannya ditekankan ke bahu Pendekar 212 untuk alirkan tenaga dalam guna bantu menyembuhkan luka yang diderita pendekar itu. Namun sesaat kemudian Pendekar 212 mengerang halus lalu pingsan tiada sadarkan diri. Sultan cemas sekali melihat keadaan Pendekar 212 demikian rupa. Bersama Dewi Kerudung Biru, Wiro dibaringkan di lantai. Kepalanya diganjal dengan sehelai kain yang dilipat-lipat. "Dewi, apakah dia?" Sultan tak bisa meneruskan pertanyaannya. Dewi Kerudung Biru hela napas. "Sebenarnya aku yang salah, karena aku telah berseru memanggil namanya tadi," berkata perempuan itu. Dihelanya lagi 1 kali napas dalam. Tapi lukanya tak begitu parah. Besok pagi dia sudah sembuh kembali. Untung saja berilmu tinggi. Kalau tidak, keseluruhan isi perutnya pasti akan berbusai keluar dari mulut. "Dewi, kau tahu nama pemuda ini? Apakah kalian pernah kenal sebelumnya?" Dewi Kerudung Biru elakkan pertanyaan itu dengan balik menanya. "Kau sendiri punya hubungan apa dengan dia?" Maka Sultan Hasanuddin menuturkan mulai pertama kali dia kenal dan ditolong oleh Pendekar 212. Mendengar itu, kembali sepasang mata Dewi Kerudung Biru berkilat-kilat. Siapakah Dewi Kerudung Biru yang bisa mengenali nama dari pendekar kita ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.